Oke, di episode pertama kita tahun 2026 ya. Selamat tahun baru dulu ya. Selamat tahun baru. Kok mati nih? Kakak. Selamat tahun baru. Mati, Bray. Selamat tahun baru. Aduh. Nah, ini oke, siap. Kocak gak rambut gue? Kita kali ini kedatangan duo grup band yang sebenarnya sudah pernah kita interview Kapan? 2023. Anjay. Dan kita sambut lagi ya. Please welcome back again. Welcome back. Biru Welcome back baru. again, Biru baru. Halo. Tepuk tangan dulu dong ya. Halo. Tepuk tangan. Selamat Halo. datang. Selamat datang. Ini band kebanggaan Tangsel ya. Yoi. Amin. Dari daerah mana emang, Kak? Tangsel. BSD. BSD. Asli Tangsel kita. Serpong. Serpong Pride. BSD. Melati. Iya betul. Film Latih Mas deh. Iya betul. Deket lu kesini sebenarnya. Deket makanya tadi. Blok apa ya? Gak usah. Terlalu. Dari kemarin blok mulu. Deket. Jadi di episode waktu itu kita tayangnya di Spotify. Nah, ntar kita insert lagi ke sini. Anjay. Ting. Ting nih di Oh, Spotify. iya, iya. Jadi bisa ditonton dulu interview kita Golden dulu rambutnya belum kayak gini ya. Anjay. Sekarang Masih. udah. Dulu masih lemes. ponian tuh. Iya masih lemes rambutnya dulu. Kira-kira inspirasi rambut ini dari mana, Gol? Karena panas aja sih. Gitu ya. Panas dulu kan. Terus gitu deh. Oh iya lu gondrong ya waktu itu ya? Gondrong gua. Gondrong Oh deh. iya. Rambut diikat dulu. Diikat Dikit repot ke belakang. banget pakai headphone lagi. Repot banget dulu. Apa nih menyesuaikan konsep album baru? Itu juga betul. Oh, Wih. Itu juga betul. Branding. Mantap. Betul. Era baru asik. Tapi di styling nggak, Kak? Apa? Di styling nggak? Kalau kemana-mana. Oh iya, jadi harus. Tapi tergantung sih. Kalau ini kenapa jadi ngomongin fashion kita? Oh, Apa? ini Ini menarik soalnya. menarik soalnya. Kalau lagi berangkat serius, ya di styling. Kalau enggak ya pakai itu aja powder aja. Ini beneran jadi ngomongin fashion. Lu styling sendiri apa ada? Udah nggak usah. Nah, biasanya untuk membuka sesi interview ini kita biasanya suka ada pertanyaan Basa-basi media. basa-basi media yang kurang lebih sesuai sama apa yang lagi viral belakangan ini. Iya. Jadi Kita kita akan minta respon dari kalian. nggak akan jauh-jauh sih, paling ya yang keseharian kita aja lah. Contohnya Jadi Yot, apa Yot? langsung aja ya. Iya. Gimana tanggapan kakak berdua tentang mensrea? Aduh. Stand Udah up. nonton belum? Gue baru Nggak nonton full setengah. sih. Gue baru nonton setengah. Kenapa lu nggak suka ya? Kenapa? Enggak, justru karena bagus. Jadi Ah. gue simpen. Oh, buat Gitu. nanti. Iya buat nanti. Tapi gimana tanggapannya, Kak? Gimana gue? Seru, Berani, Gimana, berani. berani. Satu kalimat itu aja kali ya, berani, berani. Takut gue. Tata gimana Tata? Berani. Berani. Berani Oke. ya. Yuk, next. Tapi lu melihat ada kontra-kontra yang melaporkan stand up spesial ke polisi gimana? Bukan gue yang nanya ya, Kak. Iya, iya. Menurut gue tuh ya udahlah biarin lah ya. Tapi kalau menurut gue itu kan stand up kan seni ya. Hmm. Tidak seharusnya diprotes sampai segitunya sih menurut gue. Ya, tapi kan Apa? enggak jadi ya. Keluarkan biru baru. Ya cuman gue cerita ya, seharusnya tidak sejauh itu aja. Hmm. Kayak gitu. Berarti berlebihan ya? Apa? Berlebihan. Gue gak bilang berlebihan. Tapi gue bilang Enggak kan Nah, apa demokrasi kan bebas berpendapat. Oh iya, kita betul. mempertebal aja sebenarnya. iya. Mengkontekskan. Oke. Lah kalau gitu. Jadi tonton Berani ya? tonton Mensrea di Kok Netflix jadi ya guys. promo jadi promo mensrea, Mas? Promo Mas Panji. Mas Panji. Dia sering kesini soalnya. Oh iya benar, udah 4 kali. Iya, lebih kayaknya. Nah, Ngobrol aja nih berdua sana. kita update kehidupan dulu kali ya. Dari tahun 2023 waktu kalian pertama kali ke Maple itu gue inget banget lagi promo single ini. Hari ini terasa berat. Betul, Iya, betul. iya kan. Terus Terus 2023 tuh ya. 2023 dengan setelan gondrong ya waktu itu. Iya. Gue waktu itu gimana rambutnya ya? Pendek. Lu Pendek banget. Iya, lu sepanjang udah panjang sekarang ya? Enggak. Oh iya juga ya. Ya segituan dah kurang lebih. Iya. Terus lanjut. Abis itu Dia yang bawa, dia yang matain lu sendiri. mau showcase ini berlayar Iya, berlayar. Iya, betul. Iya. yang ada Feby Putri dan lain-lain lah. Kamga. Siapa lain-lainnya siapa? Tadi mau ada Iga kan, cuman nggak ada kan akhirnya. Nggak ada. Ya, akhirnya diganti Siapa ya gue liat? Kamga. Nggak diganti sih. Tapi Iya. memang Mas Kamga memang udah ada dari Oh, awal. iya. Cuman seharusnya tadinya ada. Cuman berhalangan Mas Iganya. Nah, itulah sampai akhirnya kita kan mengikuti terus perkembangannya Biru Baru ya. Mantap. Nggak lama Kemarin ya. Enggak. Seminggu terakhir. Nggak lama dari situ kan ada tour Soundroom dan Iya. lain sebagainya lah gitu. Iya. Cuma kita mau update dulu gimana kalian setelah masa Hari Ini Terasa Berat rilis
setelah konser berlayar itu selesai ya, kalian di musik tuh seperti apa sih akhirnya setelah semua momentum-momentum itu? Hampir 3 tahun ini lah ya. Betul, 2023 sampai 2026 nih. Iya. 3 tahun ini pokoknya setelah kita rilis Hari Ini Terasa Berat, itu kan ada Menari Dengan Bebas ya. Menari Dengan Bebas itu yang sama Feby Putri, terus Berlayar. Abis itu kita sempat rilis lagi Kembali ke Awal judulnya. Itu semuanya kita masih sendiri gitu ya. Kita memang sampai sekarang pun kita nggak berada dalam label. Karena kan terakhir kita ngomongin Betul. Apa? yang lu berkoar-koar itu loh. Enggak ada. Kenapa? Yang lu minta di-cut itu. Enggak ada, gue ngomong pasti. Oh jadi sekarang udah berdamai. Kapan gue nggak pernah. Berarti boleh dong kita bahas dikit-dikit ya. Lanjut tak. Iya terus abis itu Kembali ke Awal. Terus alhamdulillahnya itu kayaknya berarti di tahun 2024 itu kita lagi bermain di festival Pesta Pora, Lala Fest. Lala Fest, apa lagi? 2024. Sounds Project ya? Sounds Project betul. Terus sampai akhirnya 2025 kita kedatangan seseorang yang baru. Ada sekarang manajer kita namanya Ius. Itu akhirnya dia bergabung dengan kita karena dia datang punya visi juga. Dia datang dengan apa ya? Dia bilangnya waktu itu dia mencari sparks. Senayan di Senayan. Spark. Iya, Senayan. Lanjut. Yang bulat yang gitu. Iya. Mencari sparks lah intinya. Terus kita ngobrol-ngobrol ternyata satu visi satu misi. Ya udah kebetulan kita memang ingin bikin album. Terus kita dari awal memang udah diskusi lah album ini mau arahnya kemana, ngebahasnya apa. Sekarang tuh trennya tuh orang-orang lagi suka mendengarkan apa dan songwritingnya seperti apa sih. Itu kita diskusikan lah semuanya sampai akhirnya album biru keluar. Kita sempat advance performance, terus persiapan showcase, ada panggung-panggung juga, sampai di titik sekarang kita akan mengeluarkan sebuah album lagi ya. Yaitu lanjutan dari album biru. Yang seharusnya udah keluar ya kalau ini tayang harusnya ya. Lu rilis kan 23. Ini tanggal berapa sih? 19. Masih bisa nih. Udah keluar sih. Dipas-pasin dari. Pas-pasin. Iya udah keluar, harusnya udah keluar. Harusnya udah keluar ya. Jadi kita kemarin ngeluarin album biru, sekarang udah keluar album baru. Jadi nanti jadi self-titled album namanya Biru Baru. Itu yang jadi mark era baru kita ya Teh. Iya betul. Kayak gitu. Tapi secara musikal atau dari kepuasan sebagai musisi setelah lepas dari label? Waduh masih aja itu ya. Oh, enggak maksudnya. Lu merasa apa tuh setelah fase-fase itulah? Setelah fase itu kita apa ya gimana ya? Fulfill tidak diri kalian? Lebih ke ngelihat lagi sih kayak maksudnya kalau itu terjadi pasti nggak cuman kesalahan satu sisi kan, pasti kita juga ada itunya. Kita jadi ngelihat lagi apa sih yang bisa kita kembangin, apa sih yang masukan-masukan yang kita tolak, dan nggak bisa dipungkiri banyak juga masukan yang kita tolak yang ternyata sebenarnya benar dan kita pakai sekarang kayak gitu. Jadi gitu sih. Tapi kalau dibilang fulfilled atau enggak di album ini, gue sangat fulfilled sih jujur. Album ini jujur yang paling gue gue merasa paling dah selesai, ini album selesai nih, nggak nyangkut kayaknya harusnya ada itu gitu. Ini gue udah paling kayak harusnya bisa lebih ini. Iya itu. Gak ada yang ketinggalan berarti. Gak ada yang ketinggalan bener, gak ada yang ketinggalan. Kalau gimana? Ya Sama juga. Ya fulfilled. Kalau dibilang fulfilled sih, ya setelah dari label itu memang ada masa masa kita bisa dibilang ya bingung juga enggak sih, cuman kita masih berusaha untuk produktif. Tapi juga bisa dibilang arahnya tidak benar-benar tertarget gitu. Sebenarnya tuh kita mau ke arah mana. Kita tahu mau kemana, cuman don't know how aja waktu itu gitu. Terus udah, cuman ya benar kata Golden, gue juga setuju kalau memang banyak juga pembelajaran dari dari label. Ya kan Juni Records benar kan? Itu memang ada mungkin ruang untuk improvementnya Biru Baru lah ya. Sampai akhirnya kita ketemu dengan Ius gitu, kita membentuk tim baru dengan dinamika yang baru. Oh ternyata kita tuh belum bikin lagu yang kayak gini loh. Ternyata kita belum sejujur itu. Terus kita juga belum mungkin masih banyak idealisme yang nyangkut dulu ya. Kita masih
terpaku dengan gimana caranya nge-impress orang-orang. Sedangkan sekarang di album ini tuh kita ya udah jadi apa adanya aja. Yang semutnya kita aja mau bikin lagu kayak gimana gitu. Jadi itu sih, jadi jujur ya. Iya. Lebih jujur maksudnya. Jujur jadi lebih jujur. Jujur lanjut Yud. Nah, kan ini jadi self-titled ya, Kak. Kenapa dibikinnya jadi 2 gitu sih, Kak? Ada di 2 yang berbeda gitu. Dipisahkan biru dan baru. Sebenarnya kalau dari materi sendiri tuh kita memang membedakan 2 itu kayak biru dan baru tuh saling nge-counter ya Tak ya. Jadi bukan satu cerita yang utuh. Bukan satu cerita yang nyambung, tapi 2 cerita yang saling nge-counter satu sama lain kayak gitu. Ada 2 sisi lah. Ada 2 sisi gitu. Jadi di biru itu di era dimana kita masih mempertanyakan, kita masih menyalahkan banyak hal yang terjadi di hidup. Di album baru itu lebih jadi resolusinya sama pembahasan di album birunya itu sendiri kayak gitu ya Teh. Iya sih. Mungkin kalau satu kata buat album biru tuh ini apa ya? Lebih mungkin menceritakan kegelisahan sih tetap. Iya betul. Tetap kan pasti. Maksudnya itu tetap muncul dari cerita pribadi gitu. Tapi kita secara songwriting kita emang lebih gamblang aja. Perbedaannya sama album 1 atau album 2 tuh kita banyak metafora kan dulu, cuman sekarang ya udahlah coba lebih lugas aja apa adanya aja gitu kan. Terus kalau di album baru itu lebih outputnya tuh lebih kita masih mengutarakan kegelisahan, tapi kita masih berusaha untuk bangkit dari situ sih. Kita dan di lagunya kita banyak menawarkan solusi sih. Iya, jadi emang lebih iya. reflektif. Iya, lebih ke ya udahlah. Tapi gini nih, kayaknya bagus kalau kayak gini, kayak gitu. Iya sih, gue capek Iya. sih, gue ini sih itu cuman ya udah deh, ya udah. Iya, kayak gitu. Dan tracknya kan lumayan banyak ya. Lumayan, Terus lumayan deh. Berarti ada 2 album dengan track yang gue nggak tahu nih album baru berapa banyak track sih. Jadi album biru itu isinya 8, album baru itu 9. Jadi total 17 Nah, track. itu berarti kan kalian rilis juga sebenarnya nggak jauh-jauh juga kan tahun ini tahun lalu ya. 2025 sama 2026 nih sekarang. Berarti pengerjaannya dalam satu timeline yang sama tuh. Betul. Sebenarnya kemarin tuh kita punya rencana buat dia keluar di 1 tahun yang sama gitu. Karena kan maksudnya biar jadi ceritanya tuh utuh di tahun yang sama, tapi setelah kita melihat timing dan lain-lain kayaknya lebih bijak kalau kita mundurin dan keluarin ini di awal tahun kayak gitu. Timing politik ya. Hah? Tapi timing politik. Semua kita ngeliat kalender Kalender Cina gitu. Iya. Kita emang mengacunya ke sini. Oh, Feng Shui. Iya, kalender sebuah perusahaan besar. Oh gitu. Itu. Ini serius. Ini serius. So ya kita ngikutin kalender. Tapi keren sih, maksudnya kan tahun baru terus albumnya baru namanya. Ada cocok lagi itu nggak? Awalnya sih enggak ya. Awalnya sih enggak sih. Cuman secara nggak sadar tuh memang sebenarnya ada materi yang ngomongin tahun baru. Jadi kayak oh yaudah ini peluru yang ini kita keluarin dulu aja sebelum tahun baru. Jadi setelah tahun baru albumnya keluar kayak gitu. Tapi cocok sih ya di Januari kan. Iya. Agak jarang sih ya kayaknya ya. Yang rilis Januari ya? Iya. Gigi? Album lagi ya. Album. Emang Gigi. iya? Enggak tahu. Sorry. The Massive. Samson baru. Samson lagi. Kok baru? Tapi gue mau bertanya ke Tata deh. Tadi lu sempat bilang ini apa namanya? Di awal-awal itu biru baru terkesan kayak mencoba untuk mengimpress. Iya. Albumnya mungkin karya kalian berusaha untuk mengimpress. Nah, impress siapa sebenarnya? Impress orang-orang yang sudah lama di musik atau mengimpress pendengar-pendengar musik di era sekarang gitu? Pada saat itu sih mungkin kalau gue coba balik ke sana Iya, gitu ya cara berpikirnya. Dulu sih kita memang impress beberapa sisi sih menurut gue ya. Salah satunya mengimpress label, of course. Terus mengimpress audience juga, karena kan bisa dibilang album 1 tuh untuk start tuh cukup baik gitu. Jadi kita pengen gimana caranya kita bisa bikin lagu yang di atas itu di kepala kita. Cuman ternyata pas proses dan hasilnya juga pun ternyata dirasa kurang sesuai ekspektasi juga. Jadi dibilang mengimpress ya 2 sisi itu, tapi salah satunya lagi sebenarnya mengimpress diri sendiri sih. Karena kita jadi kita berusaha untuk ayo nih kita bisa kok, kita bikin yang kayak Pembuktian gini. ya?
iya bikin yang lebih keren, bikin yang lebih apa segala macam, live-nya kayak gini. Ya sebenarnya sih untuk nge-impress diri sendiri kayaknya ya, karena untuk ya tadi kayak lu bilang pembuktian jatuhnya. Mungkin kalau buat nambahin, pada saat itu kita masih punya ego yang cukup besar kalau ngerasa kalau lagu yang kita bikin itu punya kita gitu. Yap. Tapi kita makin kesini makin sadar kalau lagu yang kita bikin tuh harusnya milik semua orang. Jadi gak harus ya, cuman maksudnya di kepala kita sekarang kalau bikin lagu ya jangan membayangkan lagu ini cuman kita doang yang punya nih. Lagu ini akan dinikmati banyak orang, akan dinyanyikan banyak orang, akan jadi doanya banyak orang kayak gitu. Jadi setelah kita punya pemikiran seperti itu, kita mulai melunturkan egonya kita yang kayak kita pengen ini doang, kita doang yang ngerti nih, kayak gitunya tuh udah mulai hilang kayak gitu. Iya, mindsetnya berubah sih. Nah itu di momen apa tuh akhirnya pemikiran itu muncul di kalian? Apakah dengan kedatangan Mas Yus menjadi tim kalian atau apa triggernya? Menurut gue sih salah satu yang paling besar itu adalah pendewasaan kali ya. Dulu tuh kita masih musisi baru, terus kita masih pengen kayak dianggap sama banyak orang gitu. Jadi kita masih melihat musik yang bagus itu yang keren gitu. Jadi kayak di saat itu kita terlalu sibuk untuk memikirkan teknisnya sampai lupa maknanya yang kita pengen sampaikan tuh apa kayak gitu. Terus kita ngobrol sama beberapa teman juga, banyak yang bilang sebenarnya gue tuh paham maksud lu di album ini, cuman banyak yang bilang ini too early buat kita keluarin kayak gitu ya. Prematur ya bisa dulu kita nyebutnya. Iya, maksudnya album 1 itu relate karena kita ngomongin pandemi. Maksudnya apa yang kita rasakan sama pandemi. Album 2 keluar itu kita membicarakan banyak hal tentang rasa dan manusia yang sangat dalam gitu. Di saat kita masih umur 24. Tapi kita beneran ngomong itu secara jujur gitu loh. Yeah. Cuman ternyata apa yang kita sampaikan itu terlalu cepat untuk kita keluarkan kalau menurut banyak orang, yang sebenarnya gue juga belum terlalu paham sih maksudnya. Apa maksudnya? Tapi yang banyak ngomong kayak gitu, kayak terlalu cepat untuk kita keluarkan. Gitu ya, Tak? Iya, setuju sih. Mungkin karena ya maksudnya iya itu kita mau cerita kita mengejar impian lah apa segala macam, cuman kita mengemasnya dengan bahasa yang nggak langsung orang tangkap gitu mungkin. Sedangkan pada saat itu mungkin orang-orang tuh lebih suka sama suatu hal yang langsung aja lu ngomong apa gitu. Jadi mereka juga merasa relate. Gitu sih. Tapi ngomongin soal relate, kayaknya justru album awal Biru Baru gue menemukan ini Kak, kayak beberapa temen gue tuh justru menggunakan album Biru Baru tuh sebagai cara dia berkenalan sama orang baru. Jadi menurut gue dia Biru Baru tuh membukakan jalan ini di luar pandangan yang tadi lu dapat dari lingkungan sekitar ya. Ada sisi itunya juga, maksud gue kayak ternyata Biru Baru tuh bisa jadi apa ya, sebuah sesimpel kayak orang pengen kenalan nih coba dong dengerin Biru Baru gitu. Ngerti gak? Oh iya, ngerti. Iya, paham kebayang. Itu juga kita banyak dapetin tuh. Jadi orang banyak yang nge-share lagu kita ke orang yang dia pengen kenalan, entah kenalan untuk pacaran atau apapun gitu. itu, untuk jadi kayak teman satu tongkrongan. Itu juga banyak yang cerita kayak gitu ya. Iya, jadi bridging ya. Bridging. Ya itu kita senang juga sih bisa kayak gitu tuh. Itu hal yang tidak kita sangka. Iya Maksudnya sih. ternyata lagu kita jadi alat untuk orang kenalan tuh. Sumpah. Iya. Siapa orangnya? Jangan. Ada teman gue Kenalan sama siapa dia? Jadi dia jangan sumpah jangan. Gue takutnya dia tahu terus gue dimarahin anjir. By the way, Endut juga suka album Rasa dan Manusia, Endut ya? Oh iya. Weh. Keren. Apa? Tugas akhir. Menemani tugas akhir. Oh, mantap. Keren. Yang lagu yang mana tuh yang mana? Oh, sejenak ya. Yang jadi soundtrack ya? Iya. Sejenak album 1 sih by the way. Tapi gak apa-apa. Dikoreksi. Apa? Jangan dipatahin. Jangan Dikoreksi. dipatahin. Oh iya. Jadi wes. Ya, album 1 sih. Diem-diem aja. Gue koreksi kan jadinya. Gak apa-apa deh tuh. Soal lirik. Lirik, oh iya. Waktu 2023, waktu di Maple interview, Kak Goldan pernah bilang kalau membuat lirik cinta dalam bahasa Indonesia tuh menemukan kesulitan lah. Iya. Nah dalam 3 tahun sekarang nih gimana? Tambah sulit Masih apa? Tambah sulit atau Tambah sulit. sudah bisa bikin lirik bahasa Indonesia yang mantep-mantep? Yang mantap-mantap nih ya. Yang mantap-mantap.
Salah nih Oh, bahasanya. susah deh. Enggak, tapi masih susah. Masih susah, cuman ya kita di album Biru Baru ini kita akhirnya kita bukan akhirnya sih. Kita memang udah beberapa kali membahas cinta. Heeh. Tapi cintanya kan yang kayak benderang, yang ngomongnya tuh masih berbunga-bunga, yang nggak direct, terus kayak menari dengan bebas, itu juga cinta tapi nggak direct. Tapi akhirnya di album ini kita mencoba berani untuk nulis sih. Ada sehancur-hancurnya, ada apa judulnya kok gue lupa sih. Let down. Bukan let down. Masih kusimpan. Fix you apa? Secukupnya. Masih kusimpan. Dan di situ memang sebenarnya kita kesulitan nulisnya, tapi semakin kesini kita menemukan lah celahnya gimana cara menulis cinta ternyata dengan cara kita sendiri. Gitu. Udah ada rumusnya. Nggak pakai rumus sih. Yang penting sedih aja dulu. Oh. Yang penting sedih. Yang biru dulu. Iya betul. Biru dulu. Lebam. Kagak, masa dipukulin dulu mas. Siapa tuh tinju dulu? Enggak. Beyond Combat. Berantem dulu lah lu berdua. Tapi menulis berarti udah nggak ada ini ya keresahan dalam penulisan bahasa Indonesia ya? Tata mungkin yang ditanya soal itu. Karena kan dulu yang lu yang Iya. susah untuk menulis bahasa Indonesia kan. Enggak sih. Ternyata butuh berapa tahun tuh berarti? Dari album 1 ya 5 tahun ya? 6 tahun lah. Iya, 6 Untuk tahun. sampai akhirnya kayak udah jadi default akhirnya nulis. Itu butuh 6 tahun sih. Sekarang sih udah nggak, masih ada kesulitan, cuman udah bukan tipe yang kalau dulu kan kesulitannya gue punya ini tapi gue translate jadi bahasa Indonesianya gimana ya gitu. Cuman kalau sekarang lebih ke sekarang enaknya gimana ya ceritainnya gitu. Dan fun fact-nya tuh Tata tuh sampai bawa kamus bahasa Indonesia dulu pas pertama kali nulis bahasa Indonesia. Ditaruh di studio. Indonesia Arab lagi yang gue bawa, inget gak sih? Wah nggak tahu gue. Itu Indonesia Nggak bisa Arab. baca Arab gue. Sorry banget. Dia bawa satu kamus bahasa Indonesia gitu. Duolingo. Waduh. Bukan ya. Kamus, belum. dulu mah masih Sorry. kamus ini. Jadi dia taruh di studio di meja gitu. Jadi kalau dia nulis dia butuh apa, daripada nyari-nyari kayak sinonim apa gitu kan. Di Google kan sinonim apa, antonim apa gitu, terus nanti dia cari di kamus, dilihat artinya, terus nanti baru lihat lagi di situ sinonim antonim dulu kayak gitu. Iya lagi keburu ingat. Iya dulu Tata saking susahnya kayak gitu dulu Tata. Iya sih. Kayak Itu memang itu banyak menjadi struggle banyak musisi juga sih ya. Kalau gue sih sebenarnya susahnya tuh lebih ke gimana cari titik tengahnya antara bikin sesuatu yang baku dan sesuatu yang sangat enteng buat orang pahami kayak gitu loh. Betul. Jadi garisnya itu yang kadang kita tuh harus teliti gitu kan tak. Iya, iya. Kadang ada beberapa kiasan ternyata yang kita doang yang paham, atau ada beberapa kiasan yang butuh 3 atau 4 step buat orang paham itu artinya apa kayak gitu. Jadi lebih sulitnya di situ sih, karena kan bahasa Indonesia kita pakai sehari-hari aja gitu, ngerti gak sih? Pernah bikin lirik yang bahasa Indonesia tapi ada gua lunya enggak? Wah enggak. Kayaknya Nggak pernah masuk. Kayaknya kurang masuk ya. kayaknya kurang ya. Musiknya kayak gitu tuh, gua rasa ya enggak ya. Slang gitu ada slang. Tapi jadi lama gak sih kak? Apanya? Kan buka kamus. Itu dulu sih, dulu Sekarang lah. udah setelah udah ini nggak pernah lagi berarti. Itu Iya. kamus kemana? Tata udah enggak pernah buka kamus sih. Udah nggak pernah sih. Iya, karena dulu kita tuh selalu berpikir untuk jangan pakai kalimat yang kata yang udah kita pakai kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita ya udah konteksnya apa, kalau ngomong aku ya aku aja gitu. Kamu aja. Mungkin karena yang tadi apa masih nggak clear gitu ya. Nggak clear apa ya? Nggak maksudnya kayak masih nggak langsung to the point gitu Iya, loh. kayak Ngomongin gitu. cinta nggak langsung to the point. Iya, jadi nyari-nyari Karena aja gitu. nyari-nyari. Padahal mah sebenarnya ya bisa langsung aja kan. Tapi tidak salah juga sih cara itu sebenarnya. Keren sih. Iya. Cuman ya takes time. Kayak nyari-nyari banget gitu di kamus. Nah, kini kita bakal bahas beberapa lagu dari album Biru ya yang sudah rilis, bisa didengarkan di digital streaming platform. Yang menjadi favorit track banyak orang itu adalah Kalah Lagi dan Kita Cari Waktu Lain. Iya. Iya. Sedap. Ini bener nggak kalau kalah lagi itu berkaitan sama timnas gagal ke Piala Dunia? Wah, sebenarnya Tapi ada nyerempet Iya dikit kan? sih. Sebenarnya nyerempet dikit tapi lebih deket ke MU kali ya. Awalnya idenya MU. Tapi kemarin udah menang sih. Udah menang makanya Menang Michael Carrick udah Oh menang. Menang 2-0. Lawan siapa tau nggak? Lawan Langsung Manchester Jumawa. City. Oh, iya. Ya kayak gitu. Tapi kalau kalah lagi tuh apa ya? Karena kita apa ya, trigger awalnya tuh sampai lupa kalah lagi tuh gue pas bikin.
Sebenarnya sih awalnya tuh kalau yang gue dapet waktu itu kita nyari penutup album. Terus kita butuh narasi di mana pokoknya nggak tahu kecetus dari siapa, tapi intinya untuk menutup album itu biar lega gitu. Kalah lagi kan sebenarnya mengakui kekalahan tapi Oh, gue ingat. tetap going on kan. Oh, iya, Nah, iya, iya. tapi nggak tahu triggernya apa. Jadi waktu itu pembahasannya adalah oke nih kita dengerin bareng-bareng sama tim. Waktu itu ada gua, Tata, Iyu sama ada Dito, teman kita kreatif. Terus didengar nih. Kayaknya kita banyak deh dengerin lagu yang sedih karena kalah tapi belum pernah merayakan kekalahan. Terus gua langsung, Berat. ini Dito nih ngomong. Di kepala gue MU timnas MU kalah dirayakan sih Iya, sama makanya. fans-fans lawan Nah, tapi. gitu terus ya langsung setelah jadi kita ngobrol itu malam, paginya gue langsung kepikir, gue langsung nulis lirik, gue langsung kasih ke Tata, terus verse 1 sampai ref ya Tak ya. Mm. Terus Tata kayak oh iya nih boleh Tata nambahin verse 2, jadilah lagu itu. Dan ternyata dia menjadi penutup yang manis untuk album itu ya. Iya. Track terakhir ya. Dia nggak track terakhir, cuman track terakhirnya tuh dia track penutup aja gitu loh. Kalau lagi kan yang full song gitu. Dan ternyata jadi penutup yang manis dan bridging yang sangat sesuai sama album baru. Setelahnya. Oh. Iya kayak gitu. Berarti lirik dari lu ya, Gol ya? Bareng sih, Oh, bareng. bareng. Cuman trigger awalnya waktu itu dari gue dulu ya waktu itu. Iya. Heeh. Tapi bener ya, berarti kalah lagi tuh banyak banget. Gue sih sering denger bahkan di radio-radio juga sering diputer tuh. Oh iya. Oh iya. Kalau gue lagi di jalan ya. Oh jujur gue udah lama gak denger radio. Iya lagi. sih, gue Sama juga. lagi. Terus sempat Terus lu katanya udah lama gak denger yang mana? itu radio. Justru Nah, itu udah maksudnya lama gak denger pas denger. Pas gue denger ada Oh, biru baru, langsung biru beneran. baru. Terus lagu yang, nah ini banyak juga nih yang jadi apa namanya, yang sering di repost sama kawan-kawan buru biru ya. Iya. Kita cari waktu lain. Iya. Nah ini gue pernah lihat di salah satu video YouTube ada gimmicknya nih kalau mau mainin lagu ini kan. Gimana lu mainin verse dulu, abis itu penonton diajak naik ke panggung. Iya, Ya betul. nggak sih? Iya betul. Itu masih dipakai tuh. Kalau panggungnya mengizinkan atau mudah, Tergantung acaranya juga tergantung ya. acaranya ya. Itu special occasion sih biasanya. Sekarang nggak semua orang bisa naik ke atas Iya. panggung. Iya. Tapi nah kalau lu kalian bisa bercerita tentang lagu Kita Cari Waktu Lain nih, apa nih, gimana triggernya? Triggernya. Siapa pembuatan, siapa Tata atau Goldan? Demo awal Goldan. Hmm. Awalnya sih waktu itu awal tahun 2025. Oh iya itu bener ya. Iya. Jadi emang kita udah merencanakan bikin album, cuman pada saat itu gua belum bisa ikut langsung bikin demo-demo yang banyak gitu. Jadi Goldan tuh banyak mengawali bikin demo, sampai akhirnya suatu malam kita mau lanjutin lagu. Goldan perdengarkan lah tuh semua demo-demo dia kan. Ada berapa Gol? 10? Iya 10 kurang lebih 10. Sekitar 10. Terus udah gue dengerin aja sampai akhirnya gue klik sama satu demo, itu demonya Kita Cari Waktu Lain. Waktu itu secara instrumen masih banyak yang kosong demo juga sih, cuman di situ gue langsung serak kan, ini aja nih Gol. Abis itu kita langsung nulis lirik. Gue nanya ke Goldan, lu pas bikin demo ini tuh kepikirnya apa sebenarnya? Terus dia bilang, awalnya sih ya gue kepikirnya kayak temanya kayak gue pengen cerita ke teman gue, tapi teman gue lagi nggak bisa menerima cerita gue karena dia juga pusing gitu. Itu memang sebenarnya di saat itu kita lagi berada di fase itulah, kita berdua. Kita sama-sama sibuk, terus kita emang jarang cerita. Terus gue langsung, duh iya lagi, itu benar-benar langsung nulis kita abis itu kan. Awalnya tuh nulis ref dulu kalau nggak salah. Itu Isi panjang tuh. kepala itu ya. Iya. Itu langsung lengkap, nggak tahu kenapa juga langsung cepet banget. Abis itu kita udah paham konteksnya mau kemana. Abis itu verse 1, Iya, gue langsung nulis sambil ngetik. verse 1, terus verse 2 drafting, terus besok kita lanjut lagi, semuanya udah jadi. Jadi karena itu lagi sih, karena kita berawal dari jujur, jadi somehow yang kita mau ceritain tuh keluar semua di situ gitu. Di liriknya juga itu kan tadi yang sempat dinyanyiin juga sedikit, isi kepalaku berisik. Iya. Jadi kepala berisik tuh lagi kenapa waktu itu Goldan mungkin? Di awal tahun. Di awal tahun berisik. Banyak hal sih. Banyak hal yang berkaitan sama pribadi dan orang lain. Ya intinya kan intinya isi kepala kita selalu berisik kan. Betul. Itu ide awal yang kita tangkap tuh kayak, iya sebenarnya kepala kita berisik banget nih, tapi kok kita nggak bisa ngomong ke orang kayak gitu. Jadi sebenarnya isi kepala berisik itu ya terserah orang yang denger apa. Tapi pasti isi kepala setiap orang berisik, kayak kita lagi podcast gini pasti mikirin banyak hal lain juga sebenarnya.
Enggak sih gue. Wah kok gue pikirin mana? Lu Berarti aja. gue yang gak fokus ya? Gue yang gak fokus ya? Kayak gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari lu terganggu Apanya? dengan isi kepala berisik itu. Sebenarnya terganggunya karena gue gak bisa cerita ke orangnya itu. Oke. Makanya jadilah kita cari Kesepian waktu ya. lain. Apa? Kesepian. Ya. Ya. Cuman paling untuk melengkapi sebenarnya isi kepala berisik itu tuh dibahas di verse 2 ya. Di verse 2 kan sebenarnya cukup langsung tuh. Yang Aku aku tahu tahu. sedikit banyak. Oh iya. Iya, itu kan langsung kita menjurus ke keluarga Iya. kan. Memang pada saat itu ada masalah keluarga lah. Cuman ya gue menyerap apa yang dimaksud gitu oleh Goldan dan gue langsung bilang itu pada dasarnya ya karena kita berusaha untuk ya udah kita jujur aja sama apa yang terjadi. Kita bukan berarti kita hanya membahas kita doang gitu. Dan kita rasa semuanya banyak yang merasa kayak gitu. Kalau rumah tuh ya belum tentu jadi tempat terakhir kita gitu untuk kita cerita semuanya. Terus udah, tapi memang spesifik di verse 2 itu emang ngejurus ke keluarga gitu. Interpretasinya bisa ke macam-macam ya. Betul. Dilihat dari kawan-kawan biru-biru yang apa waktu itu gue lihat nggak pernah juara Tekken, Wah iya Iya kan? betul. Mhm. tapi gagal terus. Iya. gitu. Justru itu sih makanya kita membuat liriknya seterbuka seterbuka itu. Terserah orang ngerasanya gimana. Teman-teman kita juga banyak yang lagi merasa kayak gimana sih lagi umur 25 ke 26 ke 27 itu kan merasa kayak kok kayaknya gue jadi susah cerita di rumah karena agak berjarak karena gue ngekos atau karena gue apa kayak gitu. Jadi Iya. itu yang kita angkat ya. Karena kita merasa banyak orang sedang merasakan hal itu. Iya, betul. Jadi bukan berarti kita merasa rumah bukan tempat kita pulang, tapi Iya, karena lagi bukan. berjarak. Karena sedang berjarak. Bukan Iya. berarti kita menyarankan seperti itu Iya. atau kayak semua Iya. orang kayak gitu enggak. Iya. Itu sebuah fase aja sih kadang. Mm-mm. Disuruh ngekos. Relate ya? Lumayan Kak. Dia umur berapa sekarang? 24. 24. 24. Mungkin dia akan menjelang usia-usia di mana. Kalau gue kayak relate kalah lagi deh. Kenapa tuh? Chelsea soalnya kan. Enggak. Oh, Kalau gitu saya itu enggak. Kalau gitu MU apa kalau Kalau kita semua timnas kalau udah. gue ini Kak apa? Nganggur. Oh. Nganggur apply kerjaan anjir kalah lagi. Iya, Gimana? ya itu banyak juga yang merasakan kayak gitu tuh. Kenapa Karena angkat alis lu tadi? Keren kan? banyak yang merasakan kayak aduh gue udah resign sini, resign apa apply sini, apply sana nggak Iya. dapet kalah mulu gue di hidup gitu. Masa kalah sama Jakarta ya? Wah iya itu kalah sama Jakarta. Itu terus Makanya Tangerang Selatan kan. akhirnya menangnya di Tangsel. Kalian juga kalah kan sama Jakarta. Kalah di Jakarta. Iya. Di luar dari bermusik masih sempat ada waktu untuk ngobrol berdua gak sih? Sebagai mungkin seorang teman, bukan seorang rekan kerja Oh. bermusik ya. masih ada sih di sela-selanya nunggu manggung. Masih ada sih. Cuman memang karena makin kesini kita ada kegiatan lain juga sebenarnya. Jadi memang pas ke studio gitu misal emang itu kerja. Cuman kan kadang kita ada waktu ngopi dulu, makan dulu, terus ngobrol sih paling di sela-sela itu sih. Ya update kehidupan di situ ya. Iya, update. Kita kemarin sempat buka Question box. beberapa ya question box, ada yang masuk beberapa. Gue dulu ya, yang Boleh. pertama ya. Ini dari Forever Youngs. Kenapa album barunya sangat berbeda auranya sama pas zaman Selamat Datang atau Rasa dan Manusia? Nah, Auranya berarti dalam hal mungkin apa mungkin ya? Bermusikalnya kali. Iya, energi musiknya kali ya. Hmm. Tapi kalau diperhatiin liriknya tetap justru nyawanya tuh nyawa Selamat Datang banget sih yang kalau gue rasain ya. Nyawa cara membahas. Maksudnya angle yang kita lihat tuh bener-bener angle personal banget gitu. Jadi kalau dibilang auranya dalam hal lirik sebenarnya masih sama. Kalau ya terserah sih orang anggapnya gimana. Iya. Tapi kalau musik kita cuma bisa jawab kenapa musik kita jadi kayak gitu karena kita mendewasa aja ya Taya. Jawabannya cuma itu doang ya. Iya sih. Karena album 1 6 tahun lalu gitu kan. Umur berapa Iya. tuh berarti Teh? 21. 21. Anjir, 21, masih kuliah ya? Masih kuliah, betul. Terus kayak ya banyak banget prosesnya di sana gitu kan. Jadi gue juga selalu maksudnya kalau diskusi sama temen gitu siapa kalau membahas album seorang gitu. Dia udah lama gak ngeluarin album, terus pas gue dengar kayak ini orang ngelaluin apa ya? Itu karena kerasa ada suatu perubahan yang menurut gue sih kalau musisi bikin album baru terus ternyata berbeda atau
terdengar lebih dewasa tuh ya pasti melalui sesuatu lah pasti gitu. Sama kan kita nggak bisa kayak maksudnya nambah umur pasti musik yang kita dengerin juga beda. Iya. Maksudnya mood yang kita rasakan juga berbeda. Jadi ya kita menyesuaikan sama apa yang sedang kita rasakan aja sekarang, dan ternyata kayak gitu yang kita sedang rasakan sekarang. Emang ketika sedang mempersiapkan album Biru dan Baru ini kalian lagi dengerin lagu apa? Referensinya ya. Iya. Lagi di fase dengerin Radiohead kali atau mungkin Radiohead sejenak kan waktu itu. Yoi. Album satu Album Radiohead. satu Radiohead. Yoi. Lagi dengerin apa ya? Sebenarnya nggak ada referensi plek ketiplek yang maksudnya kita kayak lagi dengerin banget, cuman mood yang kita cari ya. Waktu itu yang kayak kita lagi dengerin mood yang gimana ya. Jujur kalau gue waktu itu lagi dengerin Bleachers banget. Kalau gue Iya, Bleachers. Jack Antonoff. Apalagi waktu itu ya. Justru gue pas masa itu gue lagi nggak banyak dengerin lagu. Apa lagi di mobil tuh gue nggak pasang lagu. Nggak tahu kenapa lagi ada fase kayak gitu. Makanya pas Golden bikin demo, outputnya tuh memang lagi yang dia dengerin, Bleachers gitu. Apalagi tapi ya. Gak ada D-nya, Bleachers aja. Bleachers. The Massive. Suka nama-nama. Apalagi ya, The Bats. The Nah, Bats. itu ada D-nya. The Bats. Yang referensinya jika kamu benar-benar apa? Oh, Varsity. Junior Varsity. Junior Varsity. Ya, Itu sih. lagi dengerin musik yang apa ya? Emang lagi upbeat gitu sih. Mungkin jadi hasilnya kayak gitu ya. Nah, Mungkin. Dulu lu sempet cerita yang memperkenalkan Tata dengan musik-musik indie di Indonesia tuh lu. Karena awalnya Tata sama sekali Itu iya, Iya. kayaknya Iya iya, sih. betul ya. iya benar sih. pada itu. masanya lu kayak nih ada bara suara nih Tak. Nah, kayak gitu kan. Iya, iya. Lu sekarang masih kayak begitu atau lu sudah atau lu sudah mengikuti perkembangan? Udah mulai mencari apa masih dikasih tahu dulu kan? Iya. Lu masih begitu enggak? Sudah mulai mencari. Sudah mulai mencari kok. Emang dulu nihil banget sih bisa Iya kan, dibilang. lu sempat cerita gue sama sekali nggak tahu. Danila kayak nggak tahu. Iya ya. Bara suara nggak tahu. Even Payung Teduh yang waktu Iya, itu era-era itu ya. era-era itu lu juga enggak tahu. Iya, karena mungkin pertemanan gue juga nggak banyak mendengarkan. Sekolah itu. internasional ya? Enggak. sorry. Biasanya. Yang gitu mas. Biasanya gitu ya. Sorry. Lanjut. Terus dari keluarga juga bukan yang dengerin musik banget juga. Paling kalau dari bokap The Bee Gees, Queen, sebatas itu. Terus nyokap nggak ada. Paling dari abang gue paling Avenged Sevenfold, Dream Theater. Makanya gue influence jadi sekitar situ aja tuh. Iya, bener. Kalau kakak gue yang pertama R&B. Jadi udah situ aja. Yang Indo tuh nggak ada sih. Makanya pas ketemu Golden, oh ternyata ada ya. Banyak. Ternyata banyak ya. Pantes di mobil nggak denger lagu kan? Gue ingat banget lagu pertama yang gue kasih denger tuh waktu itu Bara Suara Sendu Melagu. Kalau nggak salah. Sendu Melagu tuh mengunci. Oh, ingatan. mengunci ingatan deh, ya mengunci ingatan. Terus Itu itu, satu album yang sama sih ya. iya, jadi Zaman-zaman itu batik-batik gitu ya. album yang bikin gue langganan di SP. Oh iya. Iya, Oh, iya. gara-gara gue mau dengerin itu. Nah, terus gue tunjukin ke Tata kayak, oh ada ya musik kayak gini. Agak kingdom gitu ya, agak kingdom gitu musiknya. Kayak gue Ada ya gue ngomongnya gitu. Iya, agak Ada ya musik? kerajaan-kerajaan gitu. Oh. Karena progresinya kerajaan-kerajaan gitu. Gue inget banget. agak kerajaan. Kenapa kerajaan ya dipilihnya? Karena kan anthemic gitu kan, Iya, anthemic kan, kayak gitu pada saat itu. Tapi sekarang masih udah mulai ngikutin kayak di Indo nih, di Jakarta deh paling nggak lagi banyak muncul band-band baru nih gitu. Lu ngikutin atau masih tunggu referensi dari Golden dulu? Paling sekarang tuh terpaparnya kebetulan gue masih belum mencari banyak referensi gitu. Maksudnya dalam artian memang gue lagi nggak menyediakan waktu ke sana. Cuman karena satu kolamnya Biru Baru tuh juga ada ya juga banyak musisi dan band-band lain. Gue juga jadi terpapar. Oh ternyata musiknya gini. Oh ternyata ada band namanya gini. Oh kita satu line up nih sama band apa gitu misal. Itu jadi baru ada. Band Indonesia favorit lu sekarang? Anjing, seru nih. Apa nih Tak? Aduh. Selain Biru Baru ya. Band Indonesia favorit. Ya lu, bukan dari dia. Bukan gue itu ya. Kreatif itu. Kalau niat juga nih Golden gitu. Sumpah ya. Ayo kak. Yang lagi lu denger deh kalau emang ini. Masalahnya gue tuh lagi nggak mendengarkan. Maksudnya gue lagi nggak menyediakan waktu All kayak era, tadi gue bilang. all era. Kayak boleh. All era. All era. Gak harus independen, gak harus major label. Menurut lu apa? Riff. Apa ya gue ya?
Yang biasanya kita pasang di mobil gitu, kita dengerin bareng Indo. Oh, salah satu teman kita juga sih, duo juga, More on Mumbles. Oh iya betul, satu suka Itu Moral Mumbles. Bisa dibilang gue sangat mendengarkan mereka di album Masih Kalah kalau nggak salah namanya. Bagus, Moral Mumbles bagus banget. Itu bagus banget. Kita juga sempat tour tahun lalu sama mereka. Mereka juga orangnya fun banget. Pokoknya banyak unsur yang bikin gue suka sama mereka juga sih. More on Mumbles. Moron Mumbles. Moral Mumbles. Shout out to Moran Mumbles ya. Asik. Karena waktu itu sempat juga ada video Tata main drum sama tabrak lari. Oh iya. Bener gak sih? Iya, iya, betul. Pastor. Tabrak lari bener kan? Tabrak Tata lari. ngedrum, gue ngegitar waktu itu. Iya. Iya. Si Odong. Iya, Odong Page ya. Iya, Odong Odong Page. Ada band Tangerang juga. Ya, Tahu ya? Tahu nggak? Tahu. Tahu. Kenapa sih? Tapi itu ya, seru ya kalau kalian kan itu berarti tour ini ya, tour Soundroom ya. Iya, Soundroom. Itu kan beberapa kota. Terus gue nonton video kalian yang ngebahas tour yang katanya AC-nya mati mulu. Oh iya, gue Iya. Kamar Golden selalu nggak Full. tahu kenapa AC-nya mati mulu. full 13 kota AC-nya gak ada yang bener. Anjir itu 13 13 kota, Kak. 13 kota, gue doang tapi yang AC-nya gak bener. Gak Itu tahu mah disetting. kenapa. Pas Dan, banget. dan lebih dari sekali gue nonton. Ih 13 kota 13 kota semuanya. semuanya. Masa? Beneran. Sampai satu waktu gue dipindah itu di Lampung, gue dipindah kamar sampai. Pindah kamar. Jadi waktu itu gue pindah kamarnya karena AC-nya rusak sama TV-nya nggak nyala. Maksudnya bosen. Pindah kamar, TV-nya nyala, AC-nya bocor. Gak tahu kenapa ya. Iya. Kenapa ya? Apa nggak? Ya sial aja sih. Dan dari semua itu lu cuma di satu kota doang lu pindah. Iya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena TV-nya mati. Nggak ngerti. Nggak bisa main Xbox gitu aja. 13 kota dengan jalur darat ya. Ada yang pesawat, Oh, ada yang yang pesawat. pesawat, ada yang pesawat. Barengan sama siapa ya tuh waktu itu kalian? Kita bareng Black Horses sama bareng Lore. Berasa ini banget ya. Rock and roll banget ya. Jujur, rock and roll banget itu, Parah sih. parah. Kita naik kapal, Oh iya. Naik ferry. naik ferry Naik maksudnya. Kemana? Ke Bali. Dari Lombok nyebrang ke Bali. Bali. Jam berapa ya? Jam Sama 3 dari- subuh. Jam 3. Jam 3 dengan keadaan gue demam. Demam terus kita ngangkat barang semua kan. Terus ternyata dari parkiran ke lewatin dermaga terus masuk kapal itu ada kayak 200 meter. Terus kita subuh-subuh jam 4 kita nenteng itu semua, Golden lagi demam. Iya. Masih pada ngantuk-ngantuk. Wah itu rockstar banget sih. Rockstar itu. Di Lombok gue manggung pakai hoodie, bayangin. Karena demam. Oh, Karena iya. di Lombok gue Gila. pakai hoodie. Secara harusnya kan ya telanjang dada ya. Iya, kan? kayak Cuma- kutang gitu kan. Iya. Hoodie. Hoodie hitam lagi. Makin kebakar dah lu. Hoodie gitu. 13 kota. Kota mana yang menyambut kalian dengan Paling wah. iya, wah ini Memorial. antusiasnya sebegininya. Susah sih kalau ngomong kayak gitu sih ya, susah. Tapi Tapi yang paling kerasa sih Makassar sama Palu. oh iya Palu. Itu tuh. Palu karena kita tuh maksudnya ya jujur aja kita kan nggak tahu kota-kota mana aja yang suka dengerin kita gitu kan. Jadi yang kita lihat ya cuman based on back end DSP yang kita punya gitu. Di situ memang Makassar tuh cukup tinggi di luar, dia paling tinggi di luar pulau. Jadi kita punya ekspektasi sendiri sama Makassar kan. Dan ternyata beneran seru. Terus kita ke Palu tanpa nol ekspektasi nih, kita nggak tahu, kita maksudnya nggak ada gitu di list DSP itu. Ternyata rame banget. Kayaknya itu paling rame deh. Palu tuh paling rame. Enggak, setelah Jogja ya. Setelah Jogja Lampung kan festival soalnya Iya, kan. Cuman yang Palu tuh Rame yang banget. kita kaget karena mereka tuh nyanyi semua. Hmm. Mereka pada hafal terus kayak wah benar-benar semangat banget. Dan ternyata pas dikasih tahu sama orang media di situ, ternyata memang lagu kita tuh dimainin di radio mereka. Oh. Nah, hal seperti itu kan yang kita nggak tahu cuman dari back end ya. Iya. Kita harus datang ke tempatnya terus ternyata kayak oh, Palu. Nah, ini nyambung sama yang tadi Palu. Ini pertanyaan dari Wananur 1805. Gimana rasanya udah sampai banyak banget yang denger lagu Biru Baru? Seneng Seneng banget. banget pasti. itu doang yang bisa kita bilang seneng, apalagi tak. Karena ya kita kan sebenarnya memimpikan ini gitu ya. Maksudnya musik kita didengarkan lebih banyak orang. Terus somehow kita juga menemukan di komen-komen Instagram atau di YouTube gitu. Mereka tuh komennya juga cerita gitu. Mereka ikut curhat. Iya nih gue kemarin kayak gini terus jadi forum. Sebenarnya itu sih yang paling ada rasa Iya. memuaskan gitu. Jadi Di saat forum. orang-orang
Jadi mereka cerita, oh gue juga ngerasa kayak Oh, gini. Iya, Ada- jadi saling ada- menjawab Oke, komen. oke. Masa ngumpul enggak ngumpul. Sip. Gua kira kayak ada FGD gitu. Itu udah kopdar gitu kan. Komunitas. tapi banyak juga yang di komen gitu, kayak misalnya ada event apa tuh ngepost biru baru, terus Ada yang mau bareng gak gitu? iya sesimpel cuman Iya. kayak Mau nonton biru sendirian baru nih nih. dari Bogor, yang mau bareng nggak? Ternyata mereka bareng beneran, naik kereta bareng atau itu gitu. Ya itu Terus bawa bendera biru baru gitu kan? bawah. Iya, biru-biru. Tapi ada momen-momen disamperin kayak misalnya di kota mana gitu kan, udah disamperin orang. Aku terima kasih banyak sama lagunya gitu-gitu, udah sering berarti. Oh iya, udah beberapa kali sih. Itu menyenangkan sih. Kadang denger cerita orang kayak kita kan lagi fun gitu kan, tapi kayak sebenarnya sedih, tapi kayak tetap fun aja gitu. Iya, iya. Banyak. Ada satu cerita yang katanya lagunya Biru Baru tuh nemenin dia selama nemenin bapaknya di IGD. Oh. Terus sekarang bapaknya udah nggak ada, tapi dia masih dengerin buat ngingetin dia sama bapaknya gitu kan. Kadang sedih ya Iya. dengerinnya ya, tapi cuman bisa bilang terima kasih gitu ke dia, kayak terima kasih udah pakai lagu kita. Dia juga terima kasih ke kita. Tapi memang kalau kita lihat Buru Biru ini teman-teman yang sangat militan ya. Iya. Maksudnya di Iya. semua Iya. panggung kalian hampir semuanya deretan terdepan nih Iya. jersey warna biru nih. Betul. Yoi. Bendera. Bendera, juga iya. ada. Terus sampai diangkat-angkat. Nah, kalian melihat Biru-Biru ini tercipta organik atau bagaimana? Kalau bisa kalian ceritakan tentang Buru Biru. Organik Organik. 2022. Mm-mm. 2022 ada satu orang namanya Willy Willy. Rafli, yang waktu itu kita manggung di Tangerang Kota di stadion. Oh, sebelumnya di Alam Sutra dulu. Oh iya, di Alam Uh-uh. Sutra di Broadway. Kita Oh, di manggung Broadway. Iya. di Broadway. Terus tiba-tiba ada 4 orang udah bawa bendera. Terus ternyata mereka nggak saling kenal. Tapi memang mau nonton gitu. Terus besoknya lagi manggung lagi di Tangerang Kota, mereka datang lagi. Terus mereka izin ke kita, Bang, kita bikin ya itu fanbase ya. Oh, boleh gitu. Bikin namanya apa waktu itu terserah mereka ya. Akhirnya Buru Biru. Iya. Akhirnya namanya Buru Biru, terus bikin Discord. Akhirnya maksudnya karena udah ada namanya itu. Tadinya tuh cuman sering mention di Instagram gitu. Akhirnya kita bikinin Discord, semua pada join. Sekarang Discordnya kita sampai nggak tahu berapa isinya ya. Iya, kita udah lama. Kita udah lama nggak buka. Terakhir tuh kayak nyentuh 1000 apa? Oh ya. Kalau nggak salah sih. Ada juga grup WA-nya gitu. Mm-mm. Ya, maksudnya sampai kita nggak bisa nge-track juga gitu. Menyenangkan sekali sih, tiba-tiba kayak, ya bang, gue kemarin dapat dapat info dari WA, gue dapat info dari Discord gitu. Gue dapat diskon tiket dari grup Buru Biru kayak gitu. Tapi apa namanya sebegitu engage-nya mereka dengan kalian bukan karena bukan berarti nggak ada sesuatu yang kalian kasih juga kan? Maksudnya treatment yang kalian lakukan untuk Oh. bisa tetap ada presence-nya di mereka tuh gimana? Kita Bukber ya, kita masih sering bukber. bukber, kita mengadakan bukber beberapa kali lah. Terus kita juga selalu mengusahakan setiap habis manggung tuh nemuin mereka. Oh. Ya, Jadi entah untuk cuma basa-basi doang, maksudnya kayak ngobrol. Kadang kita juga saking kita hafal gitu. Kayak si Orang-orangnya. Willy apa? Hafal orang-orangnya Kak. Iya, mulai hafal kan mukanya. Terus si Willy ternyata dia mau ke Jepang. Itu jadi gue inget dan gue tanya gitu. Jadi mungkin ada sisi apa ya, kita coba membangun kedekatan emosional juga dengan mereka gitu. Kita selalu coba kasih waktu kita lah. Berarti emang secara personal pun juga saling kenal ya. Dan yang waktu itu cukup membanggakan buat kita tuh, kita waktu itu bikin sebuah festival namanya Membiru. Jadi memang festival yang dibuat sama Biru Baru dan Buru Biru. Jadi Buru Biru ikut jadi panitia di situ, Oke. ikut bantu kita buat bikin festival Membiru itu gitu. Jadi ya kita berharapnya anak-anak Buru Biru itu, maksudnya pas kita lihat ternyata banyak yang into event gitu loh. Pengen jadi, gue pengen deh bang jadi IO, jadi apa. Jadi kita kasih wadahnya, bikin festival, ya sok kita berkarya bareng kayak gitu. Mungkin hal-hal seperti itu yang membuat mereka semakin punya kedekatan satu sama lain ya. Iya, betul sih. Dan nggak tahu kenapa tuh mereka juga sangat apa ya? Mereka tuh pada baik-baik banget. Kayak emang selalu merangkul gitu. Mereka ketemu di mana terus sama-sama tahu dengerin Biru Baru.
ya udah rasanya kayak milik bersama aja gitu. Oke. Jadi kenal, jadi berangkat bareng. Dan itu cepet banget. Ada yang kayak gue buru biru lama nih, anjing. Ada nggak? Enggak sih, Lu so- buru biru Nggak baru, asik. So far gak sih? Tapi mulai maksudnya mulai bermunculan orang-orang baru maksudnya. Hmm. Kan kita hafal ya kayak yang mana yang dari Punggawanya. 2002 gitu dari Punggawa. punggawanya gitu. Tapi maksudnya pas kita ngeliat di lapangan tuh satu keluarga mereka gitu. Kayak kemarin kita manggung di Bekasi, kita tahu ini ada yang dari 2022 nih. Dia ngangkat anak yang baru kita lihat di panggung ini kayak gitu. Oh, Ngerti gak sih? Udah iya, iya. crowd surfing kayak gitu. Berarti kan sebenarnya nggak ada pembeda ya antara gua tahu duluan atau lu tahu duluan gitu. Yang gue seneng itu sih mereka tidak memberikan jarak di situ. Kayak lu dengan biru baru ya udah kita satu keluarga gitu. Jadi kalau lu manggung 2022 nih 2023 nih Dijajarin. lu absen gitu ya. Enak tuh kayak Angkatan jadinya. Tapi kalian sempet ini nggak sempet cari tahu nggak kalau misalkan pendengar-pendengar baru nih ya, biru baru biasanya mendiscover kalian tuh dari lagu yang mana? ya atau mungkin dari mana gitu. Dari kala lagi sih. Mostly kalah Oh, lagi sih. berarti Mostly. Dari Album TikTok. oh iya benar juga sih ya. Berarti album biru tuh mendatangkan banyak ini ya, Jujur ya. pendengar-pendengar Alhamdulillah baru ya. Mendatangkan banyak anak yang lebih muda lagi dari kita. Kalau dulu kan teman seangkatan gitu yang Iya. dengerin. Sekarang tuh mulai anak-anak 2000-an banyak yang mendengarkan kan. Iya. Iya. Dan yang Iya. lebih tua juga jadinya Oh, naik. Kayak waktu itu kita manggung di Jaklot ada om-om gitulah. Maksudnya kita tahu dia lebih tua dari kita gitu. Iya, iya. loh. Maksudnya gimana bahasanya ya? Maksudnya kita tahu orang Paman. iya. Abang kali ya, kita kata ada abang gitu. Bawa anak nyanyi kala lagi kita cari waktu lain gitu kan. Oh, berarti masuk juga nih ke dia nih kayak gitu. Segala usia sih bisa dibilang sih. Ya sih? Iya. Soalnya ada satu panggung juga di Cibis waktu itu. Gue lihat dari story. Storynya itu ngeliat ke panggung kita pas lagi manggung gitu, terus ada ibu-ibu lagi yang gue bilang, ibu-ibu lagi gini kan biasanya kayak gini kan kalau joget tuh. Oh, dengerin biru baru gitu, dia menikmati lah. Terus itu yang sebelahnya tuh anaknya si Alika, gue inget digendong di bahu bapaknya. Terus kayak ngelihat ibu-ibu itu dengan anak kecil itu kayak oh ternyata ramah di kuping-kuping segala usia sih menurut gue. Dan ada story juga yang anak kecil nyanyi yang kalah lagi hafal. Nggak hafal sih, maksudnya ya masih ada aja gitu. Tapi mereka dia Apa tuh? gue nggak maksudnya kayak kalah lagi gitu. Tapi di depan TV sambil nonton live-nya kita Oh kayak iya. menyenangkan banget itu sih. kadang jadi sebuah ini ya achievement yang Tidak bisa. Tidak bisa dijelaskan. Iya, tidak bisa dijelaskan ya. Yang even kita juga nggak kepikiran ada anak balita nyanyi lagu kita gitu. Untung nggak ada kata kasar. Enggak gua lu. Enggak sih. Untung gak gue lu tuh bener. Untung lirik lu family friendly. Iya untung. Tapi ya gitulah. Semoga sih album Biru dan Baru ini akan mengantarkan kalian ke acara-acara AMI Award kayak waktu itu. Wah amin. Lagi ya. Lagi kali ya. Ada ceritanya waktu itu. Cuman nanti dengerin di Spotify. Biar lu disangka ini. Biar penasaran. Pertanyaan terakhir deh. Iya. Sebelum kita mengakhiri ini. Di single baru, ini kita ngomongin single yang Hitung Mundur. Oke. Mundur itu ada lirik. Nah, ini lirik yang cukup menohok ya. Kenapa? Karena di situ tulisannya adalah catatan resolusi dalam laci, kuberanikan diri buka lagi. Sedap kecilnya itu. Sedap. Nah, karena ini mumpung masih di awal-awal Tahun. tahun nih. Kalau bisa diceritakan apa sih resolusi kalian kan yang tahu banget. Basic. Aduh gimana ya? resolusi kalian yang sebenarnya ada di dalam laci tapi akhirnya kalian berani untuk buka lagi. Menulis lagu cinta. Oh, Itu gitu? resolusi gue. Oh ya? Lu serius? Iya, serius. Ya udah kelar albumnya gue. Makanya kan resolusinya tercapai. Oh. Gitu. Yang di tahun ini. Iya. Tahun ini. Sama olahraga belum tercapai. Maksudnya iya? rutin Iya. lagi. Ya sih tapi makin kesini tuh emang resolusi jadi ini sih. Maksudnya gue udah nggak kepikir kayak apain ya tahun depan gue mau ngapain ya.
Karena emang kebanyakan resolusi dibuat buat buat tidak tercapai gitu. Jadi Parah. Nggak, maksudnya bagi gua lu mengkhianat apa lu membuat sakit hati Orang-orang orang-orang yang yang punya resolusi. resolusi lah. justru kan itu di lirik lagu itu. Orang-orang jadi Itu nggak punya justru- pengharapan tak kalau Justru kayak gue gitu pengen caranya. kayak gitu. Karena gue kayak gini. Tapi ya sebenarnya resolusinya nggak macam-macam ya. Sebenarnya rutin olahraga juga termasuk sih. Gue pengen Iya. badminton bisa tiap minggu gitu. Hmm. Pengen Sepedahan lagi sih, sepedahan. pengen sepeda lagi. Iya. Pengen makan sehat gitu. Pengen ngurangin gula es teh tawar Itu terus. gue juga tuh Uh. menuju situ gue. Iya, gas. Susah cuy. Pusing soalnya. Iya, kalau nggak ada gula, Oh iya. suka stres gue. Ini hari ini gue nggak minum tuku, puyeng gue. Nyebut merek apa ya? Nggak apa-apa santai. Ah, iya. Siapa tahu kan. Apalagi? Lo apa lagi? Olahraga gue pengen tidur sih, tidur pengen bener, cuma susah banget. Iya lagi. Lu tidur jam berapa? Aduh beda-beda. Gue jam 2. Kapan nih? Ini pertanyaan tidur jam berapa hari apa? Biasanya. Waduh biasanya. Dari semalam deh. Aduh. Semalam gue jam 1. Juga jam 4:30. Ya, Itu mah bukan tidur. semalam. Cuma Iya, 4:30. Susah. bangun jam Bangun jam 11. 10. lumayan sih itu. Lumayan. Lumayan Cuman gila. saya- Lumayan sedeng. Iya, tapi iya tidur tuh Iya sih. Karena kepala berisik ya. apa? Iya penuh hal-hal rumit. Asik. Enggak, gue kemarin gak bisa tidur karena MU menang. Gue kayak nonton apa-apa MU. Kalau kalah justru bisa tidur. Kalau kalah tidur cepat gue. Malah nggak nonton kali. Iya, menit 80 Oh. tuh udah tidur aja udah. Gitu sih tidur. Tapi kenapa ya di usia-usia segini tidur jadi mahal? Susah. ya? Jadi penting ya. Kenapa ya? Penting banget. Tapi gimana ya? Sebenarnya kalau gue pengen tidur cepet itu lebih ke karena gue pengen coba bangun pagi sih. Iya sih benar. Biar harinya lebih panjang. Iya. Kayak gimana orang pada bukanya pagi, masa kita bangunnya siang gitu. Iya sih. Tapi mungkin gue tuh punya ponakan kan. Kemarin tuh gue baru main ke rumah gitu lah. Terus di hari Minggu tuh biasanya dia tetap disuruh buat tidur siang. Terus dia nggak mau. Pokoknya dia main. Gue bilang tidur. Ntar kalau udah gede, udah susah, lu butuh tidur. Gue bilang gitu. Anakmu masih segini, Tapi masih iya lagi. 4 tahun gitu. Tapi ya kenapa ya? Karena mungkin di usia kita sekarang tuh kegiatan makin banyak. Iya. Terus prioritasnya juga makin banyak kan. Mau alokasiin waktu buat keluarga dulu atau buat temen dulu, kerjaan dulu segala macem. Dan semuanya kadang too much. Terus kita gak ke-handle waktunya tidur dan istirahat tuh jadi penting banget sih. Gua Wah, justru- apalagi mungkin lu gak relate ya. Cuman apa ya? tidur siang hari Minggu habis gereja tuh enak banget. Tapi jujur iya. Gitu ya. Bener setuju gue. Setuju. Habis kena panas makan tidur, enak banget itu. Harus habis gereja. Sensasinya beda. Atau mungkin tidur di gereja. Enggak. Mirip-mirip ini Kak, apa? Habis sholat Id tidur. Nah, Oh, tidur. gitu. Nah, iya rasanya kayak gitu tuh. Enak banget Tapi itu. emang iya sih itu pattern orang hari Minggu, orang Kristen ya. Iya. Hari Minggu begitu tuh. Iya. Tuh hal yang Tuh mahal. gue coba. Tidur siang. Oh, tidur siang iya. Tapi tadi ada juga gue lupa screenshot, ada juga yang nanya biggest plan kalian di tahun ini. Dari tadi ada yang nanya followers cuma gue lupa namanya siapa, sorry ya. Biggest plan. Yang dibilang big tuh Tapi ada biggest plan tak? Karena kita mau bikin Secara musik ya. showcase album Wih. oh iya. di awal tahun. Jadi Dua-duanya benar-benar berarti Kak, apa? iya, biru baru di awal tahun tanggal 14 Februari. Valentine ya? Bisa beli tiketnya. Udah bisa. Udah bisa, udah dijual. Silakan dicek. Dicek-cek. Itu biggest plan kita sih, dan itu di awal tahun, jadi kita sebenarnya agak deg-degan juga karena kayak plan terbesar kita di tahun ini tuh Justru di di awal awal ya. tahun gitu. Setelah plan ini baru sequence selanjutnya baru bisa kita jalankan kayak gitu. Jadi kita minta doanya teman-teman semua supaya showcase-nya lancar, Amin. supaya semua plannya bisa berjalan dengan baik, dan buat yang belum beli tiket ya. Boleh. Bisa dicek Instagram. At- Di @official biru baru. Oh. Tanggal 14 di mana lokasinya? Di Bintaro. Bintaro. Di Gedung Putih Bintaro. Oh. Mm-mm. Sektor 9 ya. Iya, sektor. Sektor 9. Ya, ini juga mumpung lagi di podcast buat orang-orang yang punya venue, please banget jangan dijadiin lapangan padel. Tapi Please iya banget, lagi. please Setuju, banget. setuju. Kita kesulitan buat nyari Venue. venue. Apalagi venue yang udah ada sound systemnya ya.
Wah, sepertinya tidak ada sekarang Iya ya. Di makanya mana ya? paling Jarang Capella sih. doang. Satu Iya. yang di Gripa waktu itu, tapi Oh itu iya. kan Gue mau nanya juga tuh. Gripa kan studio yoga ya? iya. Ada banyak, ada 7 studio. Oh, nah, 7 atau berapa? Berapa? 7. 5 Tujuh. 5 9. Sembilan. Waduh, 9 studio. 9 studio. Nah, Jadi kalian termasuk halamannya juga disewakan. oh gitu. Iya. Nah, kalian waktu itu manggung di setahu gue tuh kan gue sempat lihat kan anjir nih studio yoga biasanya suka ada di story gue hari Minggu pagi nih. Oh iya. Oh iya iya. Nah, itu enak tuh manggung di situ. Sebenarnya enak banget sih. Cuman mungkin kapasitasnya tidak terlalu banyak. Maksudnya Iya. untuk showcase sepertinya kita pengen orang lebih banyak yang datang karena kemarin tuh banyak yang komplain karena gak kedapetan tiket. Oh. Jadi kayak Iya. ya kita harus memperbesar skalanya. Dan di Gedung Putih tuh cukup scalable. Jadi maksudnya kita rasa di titik ini kayaknya untuk penonton Biru Baru tuh masih sangat muat di situ. Kayak gitu. Iya. Dan tempat lain sudah jadi lapangan padel. Oh. Itu Golden benci banget tuh sama hal itu kan. Sama Lu gak suka padel? Enggak, maksudnya kayak lempar. ruang Berat. ruang Enggak, gua. space musik jadi Iya. Emang jadi ada berkurang. space musik yang akhirnya jadi padel? ada beberapa, Ada. nggak usah disebut lah, tapi ada beberapa. Oh iya. Ada banyak. Bisa dicek aja Daerah, nanti. Salah- daerah mana? Oh, yang kita konser berlayar itu udah jadi lapangan padel. Tahu. Ketahuan dong kok kayak gini. Ya kan nggak nyebut, Oh, iya tapi sih. maksudnya iya. Gue ada yang sebut. Jangan. Tapi lu main padel nggak? Belum lagi. gua nggak. Oh, Kita, belum kita, pernah nyoba. kita tetap kita tim bulu tangkis. Bulu tangkis. Ah. Iya. Old school. Old school betul. Showcase nanti kira-kira experience apa yang bakal kalian berikan ke Ini menarik. Ada guest nggak? Kayak konser kemarin. kira-kira apa nih? Experience-nya adalah kita pengen membuat orang tuh merasakan bukan cuman panggungnya tapi juga dari entrance dan juga gimana ya ngejelasinnya ya. Kita pengen orang yang datang ke situ tuh bukan cuman menikmati panggungnya doang tapi juga menikmati rasanya ada di venue itu. Oke. So far sih itu perbincangannya ya. Dan juga kita akan membawakan semua album kita. Semua album Biru Baru. Panjang tuh. Iya, Capek kalau tuh. semua album kayaknya enggak ya. Capek. Spesial show Baskara Putra gitu kan. Edelweiss. Edelweiss enggak? Enggak, Enggak. kita album Biru Baru. Album Biru Baru. Berarti Mm-mm. berapa? 17. 17 track. Kan 8 tambah 9. 1 tambah 1 2. 11 kali 11. Gua tahu lagi tuh. aja. Ibu kota Indonesia. Apa tanggapan kalian soal Tidak ada. Tidak ada. No comment. Ya, album Biru Baru. Terus kita tampilkan secara live untuk pertama kalinya secara full ya di situ. Pertama kalinya buat kita juga. Oh iya ya. Iya, makanya besok Iya. ini udah latihan lagi kita. Kayak gitu. Untung hari ini Anda nawarin ya. Oh iya gitu ya. Iya. Kalau studio latihan lu merasa kesusahan nggak nyarinya? Studio latihan enggak? Studio latihan banyak opsinya. Cuman pun kita juga sekarang kebanyakan latihan di studio Golden sih. Mhm. Di studio kecil. Iya, studio kecil. Iya, di rumah Golden sebenarnya. Berarti bisa disewain juga tuh. Enggak ya? Bisa buat produksi. Bisa buat Ah. produksi. Tapi kita latihan di situ karena itu punya kita. Iya sih enak Terus ya. kita juga live sekarang pakai drum elektrik jadi lebih itulah, lebih Lebih- fleksibel. Latihan di mana? Kita juga ada alat-alat band di situ. Dari kantor di Oh sebelah iya. juga ada nggak Iya, ada. udah tahu ya. Gitar dipajang doang waktu itu. Iya. Terakhir untuk lu kita suka nanya ini ke teman-teman musisi yang sedang mengeluarkan produk baru ya, anjing, atau rilisan Karya. baru. Karya produk aja. Iya kan karya kan produk. Iya. Benar. Deskripsikan itu dalam mungkin 3 kata kali 3 yang kata. bisa menggambarkan itu. Gue cuma punya 2 kata, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gue era baru. New era. New era. New era. Merek. Jadi merek ya new era ya. Jadi merek. Kalau Tata gimana Tata? Ini 2 kata yang sebenarnya dari manajer kita sih, Ius. Cuman gue selalu suka sama gimana kita menggambarkan album ini dari sebelum album ini jadi, itu brutally honest. Jadi dan ternyata bisa dibilang ya memang itu kita secara gamblang sih benar-benar kita honest di situ.
Jujur seadanya ya. Sama pantun yang kemarin lu Nggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada, gue nggak pernah bikin Ini, pantun. ini pasti lucu nih. Ayo, Ini pasti Tar. lucu nih. Nggak ada udah. Lucu dong buat punchline nih. Lucu. Ntar buat gua siapin closing, buat closing. buat closing. Satu beat, Tak. Satu beat. Tadi yang lu latih. Iya. Mana nggak ada. Yang tadi udah lu badanin. Yang ngebahas soal itu loh, soal Nggak ada. politik Indonesia. Iya. Nggak ada. Yang soal buku yang lagi viral itu ada. Ntar gue siapin deh. Takut gue kadang-kadang Golden suka nembak gue di panggung. Ini kayak gini-gini sering lu tembak juga ya. Sering. Sering. Pantun. Biasanya lucu-lucu loh pantun. Nah, Enggak. iya makanya masa satu aja nggak ada. Yang lu inget lah, yang lu inget aja. Gini Karena deh, nggak ada. gue buka deh. Berantem dulu deh. Ayo. Berantem dulu deh, ayo, Ayo. cakep. Ayo apa? Nah, Apa? Lanjutannya, berantem dulu deh, ayo. berantem cakep. dulu. Berantem Nah. dulu deh, ayo. Ya udah kalau gitu terima kasih Terima Goldan dan kasih. Tata Terima kasih sebagai warga teman-teman Tangsel. Maple. Kita turut bangga ya Yoi. dengan Yoi. album baru kalian. Jadi jangan lupa didengarkan di semua Platform streaming. platform. Dan pakai soundnya di TikTok guys. Jangan lupa juga Iya. tadi beli tiketnya Oh iya betul. Tanggal 14 Februari di mana tadi? Gedung Putih. Gedung Putih Ya, Bintaro. nah ini Putih, lu promo deh, udah. penutup Nah. promo. Jangan lupa. Lucu nih. Nah, ini lucu nih. Enggak, udah di situ aja. Jadi Jangan lupa teman-teman bagi yang mau nonton showcase Biru Baru, Cakep. album Biru Baru Cakep. di tanggal 14 Februari itu di Gedung Putih di Bintaro. Bisa dibeli tiketnya di link di Instagram kami. Nanti bisa langsung aja karena kita tinggal sisa berapa ya? Enggak tahu. Nggak tahu sih. Sama di Instagramnya Seraya juga ada. Iya, Oh, Instagram saya. saya juga ada. Jadi bisa langsung dicek. Oke kalau Oke, gitu. berangkat ke Nggak kantor. Oke kalau gitu terima kasih, Terima kasih, Biru Biru Baru. Baru. Terima Thank you kasih so ya much, Sudah Maple. mendengarkan